Siap junior, siap. Ini harus kayak gitu. Nomor 2, 3 sampai 2, 3, 4 itu dari gambar yang ayo. Yang gambar nomor 5 sama 6 itu dari gambar yang dari teks. Nomor 7 juga sama, itu penyakit atau kelainan pada endometrium atau endometriosis. Puji. Fertilisasi dulu. Iya kan, dibuat dari sini. Dari tahapannya pada tumbola, basula. Gimana aja kan? Di belakang boleh. Yuk, kelompok 2 langsung bagiin hasil jawabannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama nomor 3 sampai 5. Jawaban yang nomor 3. Sel telur yang sudah matang keluar pada saat peristiwa ovulasi itu benar. Terjadi peristiwa nidasi adalah pada fase blastosis itu benar. Peristiwa pembuahan terjadi pada bagian ovum itu salah. Zigot akan menuju ke rahim untuk proses nidasi pada dinding rahim itu benar. Karena nama lain proses nidasi itu implantasi. Kemudian nomor 4. Uraikan proses perkembangan zigot hingga terjadi proses penempelan di dinding rahim. Yang pertama itu mulai dari fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang, akan menuju ke morula. Setelah itu ke blastosa, selanjutnya pada proses implantasi yang akan menempel pada dinding rahim. Proses implantasi ini disebut juga proses penempelan zigot pada dinding rahim. Selanjutnya nomor 5 akan dibacakan oleh Faisal. Jadi kan pertanyaannya, uraikan apa yang akan terjadi dengan folikel setelah folikel ditinggalkan oleh oosit. Folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada subbab fakta mengenai sel telur dan efeknya pada kehamilan akan dibacakan oleh Rani.
karakteristik. Yang lain perhatikan teman yang di dekat. Akan dibacakan oleh Hana. 6. Gangguan sistem reproduksi yang umum menyerang wanita. Yang pertama ada endometriosis. Gangguan ini adalah kelainan yang mempengaruhi rahim. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang melapisi rahim atau jaringan endometrium tumbuh di tempat lain di luar rahim seperti di ovarium, daerah panggul, usus, dan lainnya. Yang kedua ada displasia cervix. Pada displasia cervix terdapat pertumbuhan sel abnormal di dalam dan di sekitar cervix. Meski pertumbuhan sel tidak normal di dalam dan di sekitar cervix bukan berarti seseorang mengidap kanker. Namun jika kondisi ini tidak ditangani bisa menjadi kanker. Yang ketiga ada fibroid uterus. Fibroid uterus merupakan tumor yang terdiri dari jaringan dan sel otot yang tumbuh di dalam dan di sekitar rahim. Yang keempat ada gangguan menstruasi, iritika dan penyakit menular seksual. Yang kelima ada kanker ginekologi, yang berarti semua jenis kanker yang pertama kali muncul di organ reproduksi wanita. Yang keenam ada polycystic ovary syndrome. Banyak wanita yang tidak tahu bahwa mereka memiliki penyebab umum kemadulan hingga seorang wanita mencoba untuk hamil. Soal nomor 7 akan dibaca oleh Rizmi. 7. Apa yang menyebabkan rasa sakit saat menstruasi pada penderita endometriosis? Karena adanya perubahan hormonal terkait siklus menstruasi membuat jaringan yang ditempatkan secara abnormal ini meradang dan menyebabkan rasa sakit. Sama seperti saat menstruasi, di mana lapisan rahim dilepaskan setiap bulan dengan cara yang sama. Jaringan ini juga keluar setiap bulan. Dan juga karena tidak ada tempat untuk pergi, mereka menumpuk di daerah panggul yang menyebabkan rasa sakit saat menstruasi. Untuk yang lain, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Alika dari kelompok 3. Kalau yang nomor 2 itu yang dari checklist, yang bagian mana aja? Yang nomor 3, yang kotak 3. Yang peristiwa pembuahan terjadi pada bagian reproduksi. Ya. Jadi kalau gitu terjadinya di bagian apa? Ovum. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Kan di nomor 5 itu kan kapan terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi kan jawabannya tadi 12 sampai 14 hari sebelum haid ya. Ovulasi itu apa sih? Ya. Bedanya sama menstruasi itu kayak gimana? Sama ovulasi? Jadi simpelnya itu ovulasi itu kayak fase menstruasi. Di menstruasi itu juga beberapa fase, salah satu itu ovulasi. Ya, mana yang jelasin itu. Tapi pengertian ovulasi itu apa? Yang lain ada yang tahu nggak pengertian ovulasi? Tadi siapa ya? Ilham, jawab. Hai desainer, berjaya untuk Ovulasi adalah Ovulasi adalah proses menurunnya keluarnya sel telur dari ovum. Ovarium. ya, kalau tidak terjadi fertilisasi maka akan terjadi proses yang disebut dengan menstruasi. Jadi apa sih pengertian dari menstruasi? Keluarnya sel telur yang tidak Oke, meluruhnya atau keluarnya sel telur atau ovum yang tidak dibuat, yang tidak terjadi. Dilihat di kertasnya ada yang A-nya berdiri, ada
Dan ingat ya, tiap orang beda-beda kertasnya. Oke, jadi bagiin dulu ya biar kalian paham. Nomor absen 13 ya Pak? Merah. 33 8 25 5. Paham ya? Oke, jadi jawaban yang sesuai kalian ituin kertas ke ibu, masukin kertas ke ibunya. Jadi kalau A ya A. Nanti soalnya muncul di depan tinggal kalian jawab. Oke, semuanya lihat di depan. Apa itu? Ibunya. Udah. Oke, tinggal diangkat aja. Ibu ikut dulu. Apa ini? Ya, merah. Bisa. Asia. Asia. Asia tinggi ya. Karena yang udah yuk. Berarti ada berapa orang? 3 ya jumlahnya ya? Iya. Udah kita kalau salah ya langsung salah. Udah men. Kalau salah Kalau salah aku langsung jawaban yang benar apa tadi? Oke, lanjut nomor berikutnya. Waktunya nggak cukup buat sebenarnya nggak harus satu-satu, itu bisa dari jauh tinggi banyak loh. Sama kali, kalau dan Tanda tandanya kehamilan pertama kali ditandai dengan apa? Bisa dilihat ya namanya ya? Bisa Pak.
Soalnya katanya di handphone, kalau di handphone biasa kita ngerjain pasti ada yang duluan ngerjain, berarti nilainya biasanya lebih tinggi. Kalau misalnya di sini cuma ketahuan benar sama salah aja. Oke, lanjutkan nomor 4. Biologi ya. Kalau suruh 2 jawabnya, nomor. Mau ganti.
Kalau yang saya bilang Beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yulianti. Saya adalah rekan Ibu Puji Afriani. Kebetulan duduk di sebelahnya, jadi tahu sekali Bu Puji itu seperti apa. Menurut saya, selama Bu Puji mengikuti pendidikan guru penggerak selama 3 minggu ini, kurang lebih 3 minggu, perubahan menurut saya, Bu Puji itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahannya. Nggak terlalu banyak perubahannya, maksud saya adalah dari sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, Bu Puji itu memang sangat luar biasa dalam mengumpulkan informasi, dalam mengikuti pelatihan, dalam menerapkan pembelajaran. Bu Puji itu dari sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak memang selalu berinovasi dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, kalau yang saya tahu, Bu Puji itu selama mengikuti PGP ini, dia jadi lebih mendalam lagi pengetahuan tentang cara pembelajaran di kelas. Pernah juga menyampaikan ke saya tentang bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid, harus mandiri, dan sebagainya. Perubahannya mungkin Bu Puji itu jadi bertambah lagi ilmunya, padahal memang Bu Puji itu udah sangat luar biasa walaupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Seperti itu, jadi Bu Puji sekarang tambah ilmu, mungkin tambah sibuk ya perbedaannya. Jadi luar biasa untuk Bu Puji. Semoga Bu Puji nanti lancar ke depannya, mendapatkan ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak secara maksimal, dan nanti bisa bermanfaat untuk Bu Puji sendiri dan juga bisa membagikan pengalaman dan ilmunya ke rekan-rekan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Nurul Hikmah, rekan dari Ibu Puji Afriani. Di sini saya akan menyampaikan hal yang saya rasakan atas perubahan dari Ibu Puji selama mengikuti kurang lebih 1 bulan ini kegiatan CGP. Yang saya rasakan, yang pertama, Ibu Puji lebih banyak berpihak kepada murid. Dalam arti di sini beliau lebih banyak melakukan banyak metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan anak di kelas, sesuai dengan gaya belajar, dan memang disesuaikan dengan kondisi di kelas masing-masing. Itu yang saya rasakan pertama. Dan yang kedua adalah mandiri. Di sini Bu Puji lebih aktif dan masif dalam mencari informasi yang dia butuhkan ketika dalam kelas ataupun pemenuhan tugas di CGP. Jadi saya lebih melihat Bu Puji lebih mandiri terhadap mencari informasi dan pengetahuan yang dia butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah reflektif atau refleksi. Beliau sering melakukan refleksi, jadi lebih sering melakukan refleksi, baik refleksi di kelas maupun refleksi dirinya. Dia sering menanyakan bagaimana tindak lanjut yang dia lakukan di kelas maupun pribadinya, dan itu yang lebih beliau lakukan setelah melakukan CGP atau kegiatan di CGP ini, dan kolaboratif. Nah, di sini sangat masif sekali Bu Puji untuk melakukan kolaborasi baik dengan siswa ataupun dengan guru lainnya, yang hal tersebut bisa memberikan inovasi-inovasi bagi kami khususnya yang mungkin belum mengikuti kegiatan CGP, lebih tahu ternyata ada kegiatan hal seperti ini yang bisa kita terapkan di kelas maupun dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Dan hal itu yang menurut saya lebih dominan terlihat perubahan dari Ibu Puji Afriani selama mengikuti program CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memberikan pertama testimoni, yang kedua kekurangan dan juga inspirasi yang saya rasakan ketika Ibu Puji Apriani itu mengajar biologi di kelas saya. Yang pertama mungkin dari testimoni itu sendiri, satu hal yang bisa saya nyatakan bahwasanya ketika saya mendapat pelajaran dari Puji itu sangatlah inovatif dan tidak anti mainstream. Jadi ketika murid-murid mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu, itu kita tidak merasa bosan, tidak ngantuk. Juga justru otak kita itu sangat terpancing untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua mungkin dari kekurangan, ada beberapa siswa yang mungkin keberatan dengan kuantitas tugas yang diberikan. Jadi jika si siswa itu tidak benar-benar ambis, maka dia terkadang mengeluh gitu. Tapi saya yakin ketika Ibu sudah mengajar adik-adik kelas saya, pasti Ibu sudah menyesuaikan lagi porsi pengajarannya. Kemudian yang terakhir adalah inspirasi itu sendiri. Wah, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari metode pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Puji. Seingat saya, apa yang diberikan oleh Ibu itu merupakan dasar atau tumpuan dari sistem kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sana itu siswa tidak selalu disuapi oleh gurunya. Jadi kita itu diberikan kebebasan dan juga kreativitas untuk mencari pemahaman materi dan ilmu dari berbagai sumber. Dimana ketika kita memahaminya sendiri, ketika kita menemukannya dengan mata kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, maka kita akan lebih fokus dan juga akan lebih mudah memahami. Juga di sana dilibatkan banyak sekali lembaran-lembaran di mana dalam mata pelajaran biologi kita sangat perlu untuk melihat gambar dan kita harus melihat tata letak anatomi itu sendiri sehingga kita lebih mudah memahami. Jadi jika kita selalu menulis, selalu mencatat, terkadang kan kita sangat malas untuk membuat gambarnya, tapi Bu Puji memberikan kita selembaran yang sangat detail gitu loh, bagaimana gambar dari sebuah organ tubuh sehingga kita sangat mudah memahaminya. Dan banyak juga metode-metode inovatif lainnya yang membuat saya sangat terkagum-kagum. Terima kasih, seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Paramanda. Saya Herlina Martina. Saya Radani Garum Prasetya. Kami siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Leuliang. Kami ingin menjelaskan bagaimana cara Bu Puji mengajar di kelas. Jadi kami sudah diajar oleh Bu Puji selama 2 tahun, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Pertama, menurut saya, Bu Puji itu adalah orang yang baik, guru yang baik. Saya menjadi guru, dia juga menjadi motivator untuk kami sebagai murid-muridnya. Bu Puji selalu memberi arahan kepada kami setiap dia ada di kelas. Jadi selain mengajar, Bu Puji sering memberi motivasi kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkegiatan dan yang lainnya. Selanjutnya, Bu Puji juga selalu memberikan taktik atau teori-teori materi pembelajaran yang bagus dan yang menarik agar kami sebagai muridnya tidak bosan untuk belajar. Atau kayak kalau misalnya Bu Puji melihat kita sudah bosan, pasti dia melakukan sesuatu agar kami tidak bosan lagi. Selanjutnya kepada Tina. Saya sangat setuju banget dengan Farah. Bu Puji itu di dalam kelas itu baik, terus secara belajarnya cepet banget, buat kita menjadi mengerti semua materi-materi yang Bu Puji sampaikan. Dari saya cuma segitu. Selanjutnya kepada Raden. Oke, menurut aku pribadi, materi yang disampaikan oleh Bu Puji sangat mudah untuk dipahami. Selain mengajar, Bu Puji juga selalu memberikan motivasi belajar kepada para siswanya. Selain itu juga Bu Puji selalu memberikan wadah atau memberikan kesempatan kepada kita dan mendengarkan beberapa aspirasi dari para siswanya. Ya betul, sudah sekian menurut kita, menurut aku, Ega dan Tina. Di sini kita juga mau berterima kasih kepada Bu Puji karena selama 2 tahun kita sudah diajar oleh Bu Puji. Dia sudah baik kepada kita sebagai muridnya, selalu menampung segala aspirasi kita kepada sekolah. Misalnya kita ingin sekolah seperti ini, dan itu tuh ditampung sama Bu Puji. Selalu menjadi teman curhat kita juga. Iya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Puji dan sukses selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.